Nggak ketemunya karena memang sengaja ada yang nutup atau kok ada 3 titik koordinat, nanti dicari nggak ada, lewat udara nggak ada. Terakhir dapat kabar ada sonar dari ada sinyal sonar dari kapal laut ini. Allahu a'lam, Mbak. Jadi yang penting saya di sini diminta untuk menimbulkan atau memunculkan Adam Air. Insya Allah saya usahakan 1 sampai 3 hari akan muncul dan akan diketahui di mana letak Adam Air. Amin. Tapi kemungkinan besar di laut ya. Insya Allah di laut Majene. Saya jadi merinding ya Bunda. Bunda, saya akan mengajak Bunda kembali ke tahun 2007. Ini namanya Yogyakarta ya Bunda. Saya tarik Bunda ke Yogyakarta. Ada paranormal, ya katakanlah pandangan spiritual atau supranatural dari Jakarta dan segala macam mengatakan bahwa Gunung Merapi itu nanti akan keluar lagi atau akan meletus lebih besar. Dan kemudian akan ada bencana di Yogyakarta. Yogyakarta sendiri di tahun 2007 menurut pandangan batin Bunda? Memang kita belum lepas dari suatu bencana dan mungkin akan lebih besar daripada tahun 2006, sudah saya katakan di muka. Ya, jadi kita, apa salahnya kita berusaha. Jadi kita upaya, kita usaha dan kita ikhtiar untuk menuju ke sananya. Jadi dengan melalui ritual dan kekhusyuan hati dan rasa. Jadi melalui revolusi nurani. Bunda, kita terima telepon dari pemirsa. Halo, selamat malam, editorial. Selamat malam. Selamat malam, Pak Herlambang. Iya. Ya, monggo Pak Herlambang. Ini langsung, selamat malam Bunda. Selamat malam. Ya, ini masalah spiritual, Mbak Meta. Dalam hal ini adalah bahasa di mana kita harus tahu bahasa alam. Ya. Di situ adalah termasuk bahasa ketuhanan begitu. Ya, Pak Herlambang. Ya, ini Nyuwun Sewu, Bunda ini sekedar satu masukan aja supaya lebih jelas lagi. Dimana mengapa sekarang bencana alam kok sedemikian rupa? Karena manusia sekarang tidak tanggap dengan bahasa alam. Nyuwun Sewu aja. Jadi alam ini oleh Mas Damar Jati sebagai ibu. Nyuwun Sewu. Tetapi sekarang manusia banyak yang poligami, kasarannya begitu. Jadi ini sama saja merusak alam. Nyuwun Sewu aja. Sebab dunia ini sebagai ibu. Jadi kalau poligami sama saja merusak alam ini sendiri. Tapi ini bahasa spiritual loh ini, bukan bahasa lahiriah aja. Selanjutnya, mengapa terjadi bencana sedemikian? Karena manusia juga sekali lagi tidak tahu bahasa alam. Contoh aja, Gunung Merapi itu mengeluarkan pasir sedemikian banyak. Tetapi sekarang ini penggalian juga oke-okean begitu. Padahal itu menurut Mbak Marijan, mbok iyo bene adem dhisik kuwi sih panas kasaranipun ngaten. Dalam hal ini kan Gunung Merapi itu membenahi diri. Jadi kalau ditambang sedemikian banyak, ini nanti juga Gunung Merapi akan lebih jeblok, lebih besar lagi Mbak Meta. Nyuwun Sewu aja, ini bahasa alam loh Mbak Meta. Nyuwun Sewu ini. Jadi kalau mau membuat rumah, seyogianya itu kasarannya kalau pakai pakai kayu ya kudu nandur wit dhisik kasaranipun ngaten. Jadi bukan sembarangan begini ini. Inilah yang akan menyebabkan mengapa terjadi bencana-bencana berkelanjutan. Ini nyuwun sewu aja Bunda, ini sekedar satu wawasan saya. Tahun 2007 secara ekonomi global kelihatannya bagus, tetapi tidak menyejahterakan rakyat kecil ini. Secara logika saja, kesejahteraan masyarakat atau rakyat kecil ini mau melalui mana Mbak Meta? Nyuwun sewu aja. Logika nggak bisa itu Mbak Meta. Mbak Meta bisa beli pesawat terbang? Nggak bisa. Nyuwun sewu aja. Karena gajinya pas-pasan nggak begitu toh. Nah hal-hal begini nih Mbak Meta, nyuwun sewu aja, ini satu wawasan. Mengapa kok bencana terus-menerus? Karena manusia tidak tahu bahasa alam dan tidak tahu bahasa ketuhanan. Karena sekarang sudah keuangan yang maha kuasa.
Malah justru sekarang itu artis menjadi tuntunan, tetapi ustadz malah menjadi tontonan, kan begitu? Iya, Pak. Nyuwun sewu, karena apa? Ustadz maupun kiai, bahasa alam itu sendiri kurang bisa tajam dalam hal ini. Coba Bunda bagaimana tanggapannya terhadap pendapat saya? Mantul. Terima kasih Pak Erlambang, silakan Bunda. Iya, terima kasih Pak Erlambang. Jadi saya menggarisbawahi kunci segala macam bencana itu kita harus memulai revolusi nurani kita ya. Karena mereka yang seperti halnya menambang pasir di Merapi, ya itu nggak punya nurani. Karena dampaknya itu istilahnya kayak tanah longsor atau apa. Mereka tuh saya nyatakan bahwa dia nggak punya nurani, ya. Jadi kalau kita itu istilahnya mempunyai suatu kesadaran, punya hati nurani yang dikatakan kesadaran ilahiyah tadi, jadi kita akan mengerti dan akhirnya kita ke sangkan paraning dumadi, ya. Jadi asalnya kita dari mana, untuk apa, dan istilahnya mau kembali kemana kita nantinya, ya. Jadi kita harus bagaimana caranya untuk revolusi nurani itu. Ya, kalau tentang bahasa alam itu sendiri bagaimana Bunda? Kita bisa membaca alam segala macam. Jadi benar istilahnya bahwa ibu bumi bopo angkoso. Jadi ibu pertiwi ya, ibu kita ini. Istilahnya alam inilah kita yang kita junjung benar-benar, harus kita ruat, kita rumat, kita rawat. Makanya kita sebagai istilahnya yang saya sendiri sebagai pimpinan Sangga Buwana inginnya ayolah kita sama-sama merawat, merumat dan meruat ini, bumi ini. Jadi kita berupaya untuk mencintai alam ini. Ya, saya masuk ke tahun 2007 untuk DIY ya Bunda. Kira-kira bahaya apa sih Bunda, bencana apa sih yang menghadang kita di tahun 2007 ini nanti? Banyak sekali bencana yang akan kita hadapi, terutama angin, tanah longsor, dan Merapi sendiri, karena kita terus terang aja kemarin sudah saya jelaskan lewat Merapi bahwa Kiai Singkir ya yang dipinjam Mbah Marijan itu telah hilang dari tangan Mbah Marijan. Jadi jangkung tindik emas atau Kiai Singkir yang kita pinjamkan untuk menghalau Merapi tempo hari ternyata dihilangkan oleh Mbah Marijan. Jadi saya mohon untuk hati-hati dalam tahun 2007, apalagi tahun 2007 ini di bulan-bulan ganjil. Jadi Januari, Maret, pokoknya bulan ganjil. Lebih hati-hati. Jadi karena dari Laut Selatan sampai Merapi nggak tahu akan terjadi apa, Allahu a'lam. Karena saya minta untuk kembalinya keris, ternyata sampai sekarang belum dikembalikan pada saya. Jadi saya nggak bisa menjamin untuk ini dan nggak bisa untuk masalah itu. Bukan berarti saya mengagung-agungkan keris, enggak, terutama yang Maha Kuasa. Baik Bunda, kita terima telepon lagi dari pemirsa. Halo, selamat malam. Selamat malam Bu. Selamat malam, dengan siapa ini Pak? Pak Wilogo Bu. Pak Wilogo. Wilogo, silakan Pak. Di mana Pak? Jalan Kaliurang Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan para supranatural juga ikut membantu tercapainya penemuan daripada Adam air. Cuma dari apa yang saya dengar dari Ibu Lia, tadi 1-3 hari pasti terangkat. Berita terakhir yang saya terima sudah jelas, ya, koordinatnya jelas, puing-puingnya jelas, tinggal sudah ada yang menyelam. Berarti paranormal Ibu Lia ini sudah jelas bisa, karena sudah ada informasi yang sudah masuk. Maksud saya begini Bu, mohon dalam ya bagaimanapun kita mengasah batin, jangan sampai rakyat, khususnya rakyat di daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi khawatir dengan hilangnya keris.
pusoko itu menurut saya, menurut pengamatan saya, ya, jangan dilontarkan ke masyarakat, jangan membuat masyarakat menjadi miris. Itu sudah menjadikan masyarakat down 40%, tidak bisa bergerak lagi, motivasinya jadi hancur. Oleh sebab itu kami mohon untuk meningkatkan motivasi masyarakat yang sudah begitu hancur ini. Para supranatural lagi kalau ya apa namanya itu ngereko akan kejadian yang akan datang yang menyejukkan masyarakat, jangan menakut-nakuti. Ya. Maaf ya, Ya. karena mungkin kalau supranatural itu lebih canggih, tolong sekarang diangkat, tahu gimana koordinatnya. Baik. Jangan sampai hanya menakut-nakuti. Baik. Maaf, terima kasih. Terima kasih Pak Wiloko. Waalaikumsalam.